Shalom saudara, ketemu lagi dengan Bram Sianto. Kita sekarang berada di observasi nomor 17. Di sini kita akan mengobservasi salah satu perikop yang ada di Perjanjian Baru saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. By the way, saya mau berbagi cerita, masukan-masukan yang saya terima dan pertanyaan yang saya terima dari sejumlah orang sehubungan dengan presentasi saya yang bertanya kepada saya bahwa saya pendeta. Saya mau jelaskan bahwa saya bukan pendeta. Saya adalah jemaat gereja. Saya bergereja di Protestan. Dalam melakukan ini saya tidak bermaksud untuk populer. Saya tidak mau membangun nama. Tujuan saya hanya satu, bahwa Anda mendengar satu Injil yang nggak mungkin Anda dengar di gereja Katolik, Ortodoks, dan di gereja-gereja Protestan juga. Karena banyak Protestan masih beralat Tritunggal. Hanya perbedaannya di gereja Protestan, indulgensi, doa kepada Maria tidak ada. Kurang lebih garis besarnya demikian. Tapi bahwa di Protestan pun kita harus dipaksa mengakui tiga Allah. Saya mengatakan dipaksa karena didoktrinkan demikian. Jadi supaya Anda jangan keliru, saya harus buat tegas, lurus, dan detail. Maksud Tritunggal itu adalah Anda harus mengakui bahwa Yesus itu adalah salah satu dari tiga. Itu ya, supaya jangan keliru dan supaya detail, straight to the point, bahwa maksud daripada Tritunggal itu adalah nggak boleh mempercayai, nggak boleh mengakui Yesus itu Allah satu-satunya tanpa ada Allah yang lain, seperti yang dimaksud di dalam Taurat pertama, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Jadi Anda nggak boleh menaruh di situ Yesus sebagai Allah satu-satunya. Anda nggak boleh menaruh Yesus sebagai satu-satunya Allah bagi Anda. Itu inti sari daripada Tritunggal. Jadi ini sebenarnya penyangkalan terhadap Yesus. Tapi jangan salah, saya percaya mereka melakukannya tidak untuk kejahatan, tapi keyakinan. Jadi itulah keyakinan mereka bahwa Yesus itu adalah salah satu dari tiga pribadi Allah. Sementara saya melihat di ajaran para rasul, Yesus itu adalah satu-satunya Allah. Dia adalah manusia. Tapi para rasul bilang, kalau kamu tidak mengakui anak manusia ini sebagai Allahmu, sebagai Bapamu, maka kamu tidak pernah punya Allah. Itulah ajaran daripada para rasul, dan itu yang saya katakan, Yesus Allah yang tunggal. Oke, kita sudah sampai di sejumlah observasi, termasuk doa Yesus, teriakan Yesus di tiang salib. Kita juga sudah observasi ketika Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi, di sorga. Oleh karena itu pergilah ke seluruh bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam Putra, dalam Roh Kudus. Kita juga sudah observasi itu dan kita temui di sana tidak ada Allah Tritunggal. Sekarang kita ada di sini. Saya bacakan ayat perikop ini kepada Anda. Kata Yohanes Pembaptis, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tapi engkau datang kepadaku. Jawab Yesus, biarlah terjadi demikian, sebab begitulah kita menggenapi seluruh kebenaran. Lalu Yohanes Pembaptis menuruti Yesus. Setelah dibaptis, Yesus keluar dari air. Lihatlah, langit terbuka baginya. Dan dia melihat roh Allah turun seperti seekor merpati berkepak-kepak di atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, saudara, ayat inilah salah satu pilar daripada doktrin Allah Tritunggal.
Ada Bapa dari sorga suaranya, ada Roh Kudus turun dalam berupa merpati, ada Yesus. Dalam keyakinan Allah Tritunggal, disinilah kita melihat Bapa sedang bicara kepada anaknya. Itulah keyakinan para guru-guru Tritunggal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ucapan-ucapan Yesus adalah ucapan-ucapan tersandi. Pesan-pesannya ditutup atau tersamar oleh selubung-selubung bahasa. Dalam melakukan ini, saya bawa kepada Anda satu lagi ucapan Yesus yang berkata begini. Ajarlah mereka mengobservasi segala sesuatu yang kuperintahkan. Matius 28 ayat 19. Di dalam Alkitab King James Version ditulis, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Apakah Anda ingat ucapan Yesus ini? Saya rasa Anda tidak ingat, bahkan tidak sadar kalau ini ada. Karena di Alkitab Elahi, juga di Alkitab Vulgata, Alkitab Tritunggal itu memang tidak ada kalimat ajarlah mengobservasi. Ini tidak ada. Yang ada di sana adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Di Alkitab Tritunggal, di Alkitab Vulgata, kata observasi tidak ada. Di Alkitab Saksi Yahova, di Alkitab Aliran Yahweh, kata observasi tidak ada. Tapi dalam Alkitab Septuaginta, Alkitab Yunani itu dan King James Versions, itu ada tertulis di situ. Oleh karena kalimat ini, ajarlah mereka mengobservasi, beda. Kalau di sini artinya ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, artinya tidak disuruh mengobservasi. Jadi, ya bawalah pedang, kira-kira gitu kan jadinya. Tapi kalau Anda mengakui bahwa Yesus mengatakan, observasilah segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi Anda juga harus berpikir ketika Yesus bilang, bawalah pedang kepada saudaramu. Apa ya artinya? Kan harus gitu, itu namanya observasi. Dari perspektif akademis, saya percaya isi kitab Septuaginta, King James Version inilah yang benar. Inilah sebenarnya tulisan para rasul sendiri. Saya percaya kepada isi Alkitab King James Version masih sama dengan naskah asli kitab para rasul. Alasannya begini, secara konsep, kebiasaan orang Inggris itu menjaga keaslian dan mengabadikan keaslian. Museum mereka menyimpan benda-benda sesuai aslinya. Jadi benda aslinya mereka simpan kalau memang mereka buktikan. Ini tertulisnya di sini, ini benda aslinya, seperti itu. Di sisi lain, walaupun saya tidak menyangkal bahwa di gereja Katolik Roma pun atau Ortodok pun misalnya memiliki salinan asli kitab para rasul, tapi Anda harus paham bahwa isi yang diajarkannya biasanya telah diubah, disaring-saring. Jadi yang tertulis itu tidak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah apa yang mereka pikir benar setelah mereka pikir-pikir. Nah, itu keputusan lembaga magisterium gereja. Jadi yang diajarkan adalah keputusan dari lembaga magisterium. Demikian juga Alkitab Saksi Yahova. Jadi ajaran Saksi Yahova itu sudah dikendalikan oleh menara pengawas atau watchtower. Jadi apa yang jemaat terima sekarang itu adalah hasil saringan dari lembaga menara pengawas Saksi Yahova. Jadi secara spirit sebenarnya Alkitab Katolik Ortodoks Saksi Yahova itu nggak sama dengan ajaran para rasul. Ayat-ayatnya banyak yang sama, 90 sekian %. Tapi Anda kan tahu, hanya satu saja berbeda.
koma saja sudah berubah. Makanya Yesus bilang, jangan ubah satu iota pun. Inilah faktanya sekarang salah satunya. Yesus suruh kita mengobservasi. Saya percaya ini yang benar. Saya pastikan. Dari mana bisa pastikan bahwa kalimat inilah yang benar? Ajarlah mereka mengobservasi. Ya, bisa kita pastikan dari ucapan Yesus ini. Ini, pengakuan Yesus. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Gelap ini maksudnya, jangan sampai Anda pikir Yesus masuk peti, masuk lemari, terus gelap-gelap, gitu dia ngomong, nggak gitu. Apa yang kukatakan kepadamu secara teka-teki, atau secara terselubung, atau secara tersamar, itu dia di sini. Katakanlah itu secara terus terang. Jadi artinya kita harus observasi dulu. Lalu kemudian setelah mendapat intisarinya pesan-pesan yang tersembunyi atau terselubung dalam ucapan Yesus itu, itulah yang harus kita katakan secara terang. Itu maksudnya. Beritakanlah itu dari atap rumah, artinya supaya didengar oleh sebanyak mungkin orang. Oke, lebih banyak mengenai ini Anda boleh dengar di nomor sebelumnya, karena ini sudah saya ulas, saya cuma review sedikit supaya Anda tahu. Dan secara singkat saya katakan, ajaran yang sesat adalah yang tidak mengakui Yesus sebagai Bapa. Anyway, hari ini Anda akan lebih dipuaskan. Kita akan observasi satu perikop yang Anda yakini secara sangat kuat sebagai bukti Allah Tritunggal. Oke, kita mulai. Yang akan kita observasi semuanya adalah ini. Ini sandinya, pesan tersandi atau pesan terselubungnya di dalam keseluruhan ayat ini ada 6. Di sini, ini pesan terselubungnya. Menggenapi seluruh kebenaran. Di baliknya ini ada satu pesan yang diselubungkan. Kita harus singkat apa yang disimpan di sini. Langit terbuka, di sini juga ada pesan yang diselubungkan. Roh Allah turun, di sini juga ada pesan yang diselubungkan. Ini sandi ya. Seperti seekor merpati berkepak-kepak, di sini juga ada pesan yang diselubungkan. Terdengarlah suara dari sorga. Di sini juga ada pesan yang diselubungkan. Inilah yang dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu berbisik-bisik. Apa yang kukatakan kepadamu di tempat gelap. Ini bahasa-bahasa yang digelapkan ini. Ya. Terdengar suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, kepadanya aku berkenan. Ini semua bahasa atau pesan yang disandikan ini, pesan yang digelapkan ini, yang diucapkan di tempat gelap. Oke, kita mulai ronde 1. Adakah Matius menulis di ayat tersebut bahwa itu suara dari Allah? Tidak ada, saudara. Kalau kita periksa ayat itu, Matius tidak menulis terdengarlah suara Allah atau terdengarlah suara Bapa dari sorga. Oke, apakah Matius salah tulis? Misalnya dia semacam kurang lengkap menuliskannya begitu, kan kemungkinan bisa begitu kan? Ya, itu bagian daripada observasi. Bisa jadi, ada kemungkinan dia lupa, ada kemungkinan dia kurang lengkap. Jadi kalau begitu, supaya kita nggak menafsirkannya, kita turuti nasihat Yesus, kalau kamu berselisih, maka bawalah saksi. Jadi marilah kita cek, adakah di antara para rasul lain yang mengajar bahwa itu suara Yehovah atau suara Yahweh? Ini penting saya tuliskan sekarang dengan Yehovah atau Yahweh untuk para pendengar yang saat ini beriman Yehovah atau Yahweh. Adakah di antara para rasul menulis bahwa itu suara Yehovah? Terdengarlah suara Yehovah, terdengarlah suara Yahweh gitu.
ya kita harus cari saksi. Rasul mana lagi yang menulis tentang peristiwa dibaptis itu? Markus mencatat. Dia tulis begini, lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah di sini tidak ada. Terdengarlah suara Bapa, terdengarlah suara Allah, terdengarlah suara Yahweh. Tidak ada juga. Markus tidak menulis. Terus bagaimana? Dua saksi kan? Tambah lagi, oke, ini Lukas saya bawakan. Lukas menulis begini di Lukas 3 ayat 22. Turunlah Roh Kudus dalam rupa merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi ternyata Lukas pun tidak menulis terdengarlah suara dari Bapa. Hanya dikatakan terdengarlah suara dari langit. Jadi menurut ketentuan yang dibuat Allah kita, kalau kita berselisih, itu kan kita harus bawa dua saksi. Di sini saya sudah bawa kepada Anda 3, ya, bahwa tidak ada di antara para rasul yang menuliskan peristiwa dibaptis itu adalah suara Allah atau suara Bapa atau suara Yehova. Dan kepada saksi Yehova, maka saya tanya begini, straight to the point. Jadi menurut Anda, siapa rasul yang berkata itu suara Yehova? Siapa di antara 12 rasul yang mengajar itu suara Yahweh? Pertanyaan yang masuk akal kan, saudara? Soalnya kalau memang diniatkan untuk menulis, untuk mengatakan itu adalah suara Allah dari Bapa, bila memang diniatkan begitu, ya pastilah dituliskan begitu, apa susahnya. Masa 3 rasul nggak mau menuliskannya karena lupa, nggak menuliskannya karena lupa, 3-3 lupa. Ya, rasanya nggak mungkin ya, 3-3-nya lupa. Jadi karena tidak satupun rasul yang menuliskan demikian, jadi ajaran siapakah yang Anda ikuti, saudara? Apakah di sini Anda sedang mengikuti ajaran para rasul? Atau sebenarnya Anda mengikuti ajaran para penafsir? Ya, kalau Anda lebih suka mengikuti ajaran Charles Taze, sadari aja bahwa Charles Taze namanya tidak ada di dalam Alkitab. Bukan murid Yesus itu. Kalau Anda bilang Joseph Smith, Anastasius, Agustinus, Tertullianus, Calvin, Martin Luther, itu hak Anda untuk mengikuti mereka tafsirnya kalau memang mereka menafsir demikian. Tapi yang penting Anda tahu, setelah Anda sendiri mengobservasi hari ini sekarang, Anda ini yang mengobservasi kan, Anda sudah lihat ajaran yang demikian bukan ajaran Rasul. Rasul hanya mengatakan terdengar suara dari sorga. Dan nanti kita boleh tagih Rasul. Maksud Rasul apa dong? Kenapa hanya tulis terdengar suara dari sorga? Bahkan Yesus sendiri pun sebenarnya akan menerangkan itu. Itulah Alkitab. Jadi kalau Anda tidak sadari itu selama ini, Anda mengikuti guru-guru palsu. Mohon maaf saya mengatakan guru-guru palsu ini maksudnya gini. Garis keturunan ajaran dari Nikea itu adalah ajaran guru-guru palsu. Tidak niat mereka untuk berpalsu-palsu. Dalam perspektif ilmiah, saya percaya tidak ada yang bermaksud berpalsu-palsu. Tapi bahwa ada orang tidak sadar telah tersesat itu normal. Dan saya percaya hari ini berdasarkan observasi ini, ajaran yang mengajarkan itu adalah ajaran sesat. Tapi supaya lebih yakin lagi kita teruskan observasi kedua.
Oke. Di sisi lain, sebenarnya Yesus sendiri berkata itu bukan suara Bapa, bukan suara Allah, bukan suara Yahweh. Dari mana saya tahu? Dia bilang begini. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Ini ucapan Yesus di Yohanes 5 ayat 37. Dalam konteks tersandi, ya, perkataan Yesus itu sama dengan mengatakan begitu. Hoi, itu bukan suara Bapa. Jangan salah memahami pesan dalam ucapanku. Bila kamu salah paham, maka sementara kamu merasa menuruti perintah Bapa, sebenarnya kamu turut itu perintah iblis. Saya bawa Anda kepada Yohanes 8 ayat 44. Saya harus bawa Anda kepada itu, karena itu ucapan Yesus. Dia sudah bilang, saya kalau ngomong pakai selubung-selubung bahasa loh. Lalu dia bilang, kalau kamu nggak nangkap ucapanku, maka yang kamu turuti itu adalah perintah iblis loh. Itu dia. Betul kan, saudara? Oke, kita teruskan. Saudara-saudara, Anda harus sadar bahwa Bapa itu entitas. Itu entitas yang sama seperti presiden, raja, sultan, kaisar. Itu entitas. Keterangan jabatan dalam pemerintahan. Semua itu tidak ada rupanya. Tidak bisa bersuara dong, karena itu kan jabatan dalam pemerintahan. Satu kali, seseorang berkata ke saya, suara presiden kita bariton, wajahnya bulat, badannya gemuk. Gitu katanya. Saya bilang sama dia, itu kan Prabowo. Kenyataannya presiden tidak punya suara. Pendeknya, sultan, presiden, raja, Allah, kaisar, Firaun itu adalah entitas jabatan dalam lembaga pemerintahan. Jadi dalam hal ini kita memahami selubung bahasa dalam ucapan Yesus itu. Melihat aku, melihat Allah, aku dalam Allah, aku dalam Bapa. Muslimin perlu sadari ini, perlu sadar bahwa Allah itu bukan pribadi. Muslimin perlu sadar bahwa Allah bukan pribadi. Allah itu adalah entitas jabatan dalam lembaga pemerintahan. Karena alam raya ini ada pemerintahannya, diperintah oleh Sang Pencipta itu sendiri. Oke, yang kedua. Ronde 2. Bagaimana jika saya sebut suara itu dibuat terdengar oleh Yesus? Nih. Maksud saya sebenarnya suara itu dibuat oleh Yesus sendiri loh. Tentu Anda akan bertanya, dasarnya apa? Dasarnya ini. Yesus ialah Sang Firman. Berarti suara itu memang suara yang dibuat Yesus. Karena dia yang Sang Firman itu dia. Kalau yang berfirman dia. Jadi kalaupun Anda katakan, Yesus itu bukan Sang Firman, tapi dia adalah firman-Nya Bapa. Itu pun tidak akan mengubah cerita. Yesuslah yang berfirman. Jadi sebenarnya sampai di sini tafsir Tritunggal itu sudah gugur. Sampai ronde nomor 2 ini aja udah gugur nih. Kalau disambung lagi, Yesus ialah pencipta, sumber segala hal. Anda kan harus mengakui ini, Anda mengakui ini. Karena ini semua tertulis di Yohanes 1 sampai 3. Ya. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang Anda mengerti sendiri, yang Anda setujui sendiri, Anda harus mengakui suara itu Yesus yang bikin. Jadi tanpa panjang-panjang lagi sebenarnya sampai di sini tafsir suara Bapa sudah gugur. Gugur sampai di sini.
Jadi fakta yang mau disampaikan di sini sebenarnya adalah inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini ya fakta yang mau disampaikan, ini yang harus kita pahami. Ini selubung bahasanya, tapi ini sandinya nih. Kalau begitu, siapa itu anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan, yang kepadanya Allah berkenan. Tapi kita nggak langsung observasi itu. Kita masuk ke ronde 3 dulu. Ronde 3. Saya hargai keberatan hati Anda. Tentu Anda mau bertanya, apa maksud Yesus berkata Bapa yang mengutus aku? Tentunya Anda nggak puas, belum 100% puas dengan ronde 1, ronde 2. Soalnya Yohanes 5 ayat 37 itu kan berbunyi begini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu dengar. Kalau begitu, apa artinya ini? Bapa yang mengutus aku. Kebetulan jawaban pertanyaan ini ditunggu oleh saudara Richard. Dia seorang jemaat saksi Yahova. Jadi saya akan jawab pertanyaan ini buat dia dan buat Anda semua, karena ini pertanyaan umum ini. Bapa mengutus aku itu artinya gimana dong kalau gitu? Saya akan jawab bertahap-tahap ya. Tahap sekarang di nomor ini namanya cicilan. Puncaknya nanti di nomor 18 ketika kita bicara anak tunggal Bapa. Nah, sekarang saya beri jawaban cicilan. Begini, bro. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sebagaimana manusia menyebut penguasa alam raya itu Allah, demikian juga Yesus. Sebagai sesama manusia, Yesus turut menyebut penguasa alam raya itu Allah. Kan kita tahu di alam raya ini ada satu penguasa nih, yang memerintah seluruh alam raya ini. Ya kan? Dan disebut itu oleh kita, oleh semua manusia, walaupun beda-beda nanti namanya menurut budaya, suku, bangsa, dan lainnya. Tapi dalam konteks budaya Israel lah, itu disebut Elohim, Eloah. Dasarnya itu. Oke, jadi ketika Yesus berkata, seperti di sorga, demikianlah di bumi. Anda harus tahu bahwa sebenarnya pemerintahan di bumi ini adalah fotokopi pemerintahan di sorga. Memang ada pemerintahan di sorga. Maka dikatakan, jadilah juga pemerintahan itu di bumi ini. Mengajari kita supaya menyadari dan mengakui bahwa pemerintahan Allah yang di sorga itu juga berlaku di sini. Jadi sebagaimana ada pemerintahan di bumi ini, ya demikian di sorga. Duluan di sana ada pemerintahan itu. Nah, jadi kebetulan hari-hari ini dalam pemerintahan di bumi di Indonesia ini kan ada ilustrasi nyata. Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia memberi amnesti kan, abolisi ke sejumlah penjahat, para pelanggar hukum lah. Jadi jika kita timbulkan pertanyaan, siapakah yang memberi amnesti dan abolisi itu kepada Hasto dan Lembong? Anda pasti jawab Presiden. Oke, betul begitu. Dan jika diubah pertanyaannya, siapa yang mengutus Prabowo memberi amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan kepada Hasto? Jawabnya tetap sama, yaitu Presiden. Yang memberi kuasa kepada Prabowo adalah Presiden. Amanat itu adalah Presiden. Dan jika pertanyaan itu diubah lagi supaya lebih detail begini, siapa yang tanda tangani amnesti dan abolisi itu? Jawabnya sama, Presiden juga. Yang tanda tangan itu Presiden.
Tapi yang tanda tangan itu Prabowo kan? Betul kan Bapak Ibu? Kenapa demikian? Ya karena presiden itu kan hanya jabatan. Itu kan entitas kuasa dalam pemerintahan. Tapi pribadi dari presiden itu ialah Prabowo. Jadi demikianlah keadaan Yesus dengan kita. Jika ditimbulkan pertanyaan, siapa yang mengutus Yesus kepada kita? Jawabnya Allah. Siapa yang memberi amnesti dan abolisi dosa kita? Jawabnya Allah. Siapa yang tanda tangan amnesti dan abolisi dosa kita itu? Jawabnya Allah. Allah yang berkuasa. Tapi faktanya semua dilakukan Yesus kan. Ditekennya pakai tinta darah loh. Kenapa demikian? Ya karena pribadi dari Allah itu adalah Yesus. Jangan dibalik. Yesus ialah salah satu dari dua Allah atau tiga pribadi Allah. Nggak ada yang demikian dalam ajaran para rasul. Tidak ada yang demikian. Oke, kita lanjutkan lagi. Ronde 4 nih. Apakah Yesus menjelaskan tujuan suara itu? Ya, saya kerap ajukan pertanyaan ke lawan diskusi. Menurut Anda, adakah Yesus menerangkan tentang tujuan suara itu? Kenapa Anda menafsirkannya itu suara Bapa? Apakah Yesus tidak menerangkan? Biasanya sih saksi Yahova menjawab, aliran Yahweh, saksi Yahova, Tritunggal, Kristen Mesianik, bilang tidak ada, nggak ada. Tapi sebenarnya ada. Yesus ada menjelaskan tujuan suara itu. Jadi observasi ini menunjukkan siapapun Anda nih sekarang yang menjawab demikian, berarti sebenarnya lambat belajar. Anda tersesat dalam memahami Alkitab. Dan saya mau beritahu, Alkitab itu alkimia. Ini masih sebatas semantika loh kita bicaranya, semiotika nih masih. Nanti kita akan ketemu, seperti saya janjikan kita akan ketemu pada satu sesi di mana semua dibuktikan dengan angka, dengan menjumlahkannya, simbolnya, angkanya baru ketemu. Tapi ketika ketemu, tertulis jawabannya, itu hebatnya Alkitab. Tapi jadi semacam gini loh, kesaksian itu bukan hanya kesaksian para rasul, tapi Allah sendiri turut bersaksi melalui angka-angka itu. Itu yang membedakan Alkitab dengan seluruh kitab yang lain, yang saya ketahui dalam wawasan saya. Saya mengatakan ini karena saya membaca Weda. Saya membaca Al-Quran juga. Saya tidak membanggakan apapun, tapi saya bersaksi, saya membaca. Saya belajar. Dalam konteks ilmiah saya lakukan itu semuanya. Saya temukan tidak ada yang sama dengan Alkitab. Dan apa yang Anda dengar sekarang ini akan membuat Anda sebenarnya merasa baru kemudian. Coba lihat sekarang ini. Ini Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Itulah jawaban Yesus di ayat 15 daripada perikop baptis itu. Di situ-situ juga. Kalau begitu, kita mengerti sekarang. Ternyata suara itu memang sengaja dibuat dengan satu tujuan, yaitu menggenapi seluruh kehendak Allah. Inilah ternyata tujuan suara itu terjadi.
Jadi sampai di sini sudah bisa dipastikan bahwa suara itu bukan bimbingan untuk membawa kita kepada Allah Tritunggal, tapi bimbingan untuk memahami kehendak Allah. Saya ulangi, suara itu terdengar bukan bimbingan untuk kita mengerti bahwa Allah itu Tritunggal, tapi suara itu dibuat terdengar untuk kita memahami kehendak Allah. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami itu kehendak Allah. Kenapa? Karena demi menggenapi kehendak Allah itulah suara terdengar dari sorga. Oke? Nah, kata menggenapi selalu berhubungan dengan menggenapi nubuat. Kita dengar ucapan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapinya." Ya, Anda ingat ayatnya? Saya nggak usah bawa lagi ayatnya itu. Ucapan Yesus di situ sebenarnya ucapan terselubung loh. Maksud sebenarnya ialah menggenapi nubuat yang telah tertulis di kitab Taurat. Hal ini penting saya bikin clear ya, supaya disadari oleh Islam, umat Islam. Sebab sejumlah scholar Islam berkata Taurat itu belum lengkap. Maka jadi lengkap ketika Yesus dan jadi sempurna ketika Al-Quran datang. Itu tafsir mereka. Tapi tafsir demikian itu keliru. Dari mana taunya keliru? Perhatikan ini seluruh. Sebab begitulah kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi yang digenapi itu adalah nubuat tuh, seluruh nubuat. Ini bermakna nubuat itu banyak. Jadi ketika Yesus berkata, "Aku datang bukan meniadakan Taurat tapi menggenapinya," maksudnya ialah menggenapi seluruh nubuat-nubuat yang ada tertulis dalam kitab Taurat, maksudnya kitab Perjanjian Lama. Itu yang penting disadari oleh umat Islam. Sebagian dari nubuat itu kan kita sudah observasi di nomor 8, 9, 10. Please cek di situ lagi ya. Kita lanjutkan di sini. Oh iya, saya mau tunjukkan ini sedikit ya. Kalau dalam konteks pemerintahan Allah, orang berpikirnya begini. Nih, Allah Tritunggal berpikirnya begini. Ini Allah di langit. Di sini ada satu pribadi bernama Allah. Ini teologinya Islam juga. Di langit nih, di sorga. Ya, soal dikatakan di langit ke-7, langit ke-8. Itu hal yang berbeda dulu ya. Nggak buang-buang waktu, intinya dia ada di satu tempat yang tinggi, di langit gitu. Sebenarnya tidak demikian. Cara memahaminya, Allah itu adalah penguasa. Dia penguasa langit. Dan penguasa kan bukan pribadi. Penguasa itu adalah kata keterangannya sama. Allah itu juga kata keterangan. Allah itu adalah bahasa Ibrani, Eloah. Penguasa itu bahasa Indonesia. Pencipta itu bahasa Ibrani, Elohim. Tapi sebenarnya ketika kita membicarakan itu, pemerintahan, itu pemerintahan Allah. Ini orangnya Yesus, pribadinya cuma satu. Ini yang harus dipahami oleh saksi Yahova. Jadi bukan berarti di sini ada Yahova, nanti di sini putra Yahova lagi ngomong-ngomong dengan si Kayafas nih gitu. Gak gitu. Makanya ayat-ayat itu berkata, andai kata mereka tidak ada penguasa di dunia ini yang kenal anak manusia itu, Tuhan kita. Andai kata mereka mengenal siapa ini anak manusia ini, si Kayafas ini pun tidak akan berani menghukum ini anak manusia itu kan
perkataan daripada para rasul kita kepada kita. Cuman Anda nggak menyadarinya. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Ronde 5. Jadi apa kehendak Allah yang harus digenapi dalam peristiwa baptis itu? Saya ulangi, apa kehendak Allah yang harus digenapi dalam peristiwa baptis itu? Kalau kita bicara kehendak Allah, bro, ini ya, kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang paling utama adalah satu. Ini dia. Aku YHWH Allahmu. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Inilah kehendak Allah yang paling utama. Siapakah Allah yang berkehendak itu? Ini, si YHWH ini. Si aku YHWH ini berkehendak supaya kita nggak punya Allah lain selain dia. Cara bacanya gini, ini si aku YHWH, Allah kita itu berkehendak, jangan ada Allah lain bagi kamu, bagi saya, selain dia. Itu kehendaknya dia. Keluaran 20 ayat 1-5. Inilah kehendaknya. Dalam rangka mewujudkan inilah sebenarnya terjadi semua baptis itu. Terjadi di Sungai Yordan itu. Tapi Anda belum lihat kan? Sekarang kita lihat. Beberapa waktu lalu, ada yang mendebat saya berkata, Anda tuh salah tuh bro, katanya pada saya. Kehendak Allah itu ada tertulis di Yohanes 8 ayat 40. Bunyinya adalah, inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang melihat anak. Supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya di akhir zaman. Jadi maksudnya Bapa berkehendak supaya siapa yang melihat Yesus percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Berarti memang Bapa itu adalah satu pribadi sendiri, Yesus adalah satu pribadi sendiri. Itu dia bilang. Jadi bro, saya katakan kepada dia begini. Sebenarnya ayat itu adalah kalimat yang berbeda, tapi diksinya sama. Inilah intinya. Itulah bahasa roh. Itu semiotika. Dia tanya lagi, semiotika itu apa? Ya, semiotika itu bahasa roh. Itu tentang memahami hal-hal tersembunyi dalam kalimat. Yang terselubung dalam kalimat, menghubungkannya, terus melihatnya hal-hal yang tersembunyi dalam ucapan-ucapan. Itu tangkap rohnya, itu bahasa roh. Ini contohnya ya, saya contohin kepada Anda. Di Keluaran 3, ya, si penguasa alam raya itu dari mulutnya sendiri berkata, aku adalah aku. Lalu di Yesaya 42 ayat 8, keluar lagi ucapan pengakuan diri. Dia bilang, aku ini YHWH, itu namaku. Lalu di Yesaya 48 ayat 11, keluar lagi ucapan pengakuan diri. Namaku tidak pernah kuberikan ke orang lain, kepada yang lain. Ya, yang keempat dia bilang lagi di Yesaya 44 ayat 24, pengakuan dia lagi, aku ini YHWH, membentang langit seorang diri. Maksudnya tidak ada yang lain. Jadi penggabungan dari keempat itu kan sintesis. Dapatlah ucapan, aku adalah aku tanpa ada yang lain selain aku. Nah itu kan sebenarnya rohnya sama dengan akulah alfa dan omega. Walaupun kalimatnya berbeda, tapi kan rohnya sama. Itu semiotika, saudara-saudara. Itu bahasa roh. Jadi kalau Anda lemah dalam hal semiotika,
Ya jangan protes saya. Anda mau ajari saya, silakan, tapi harus dalam platform yang sama, tataran ilmiah yang sama. Jangan sampai Anda masih bicara semiotika aja nggak mengerti, terus mau mengajari kita bahasa roh. Ya nggak bisa. Akhirnya bahasa roh nanti Anda hanya bilang bahasa lidah. Bahasa lidah itu satu hal yang lain. Paulus bilang bahasa lidah itu adalah bahasa keluhan hati untuk menyampaikan hal-hal yang tidak kita bisa ucapkan lagi dalam bahasa biasa. Itu bahasa lidah. Keluhan-keluhan hati yang mendesah, air mata, menangis, itu semua bahasa lidah. Sampai sesaknya hati bilang, oh, udah nggak mengerti lagi mau ngomong apa. Tapi bahasa roh beda. Bahasa roh itu pengertian-pengertian. Sama seperti sapi nangis. Kita lihat sapi ini sebelumnya nggak nangis, keluar air mata loh. Tahu-tahu hari ini dia nangis. Ya kita tahu besok udah mau dipotong, tiba hari raya kurban. Itu bahasa roh. Semua punya roh. Sapi juga punya roh, cacing juga punya roh, tumbuh-tumbuhan juga punya roh. Punya pikiran mereka semua. Itu bahasa pikiran. Ya kalau salah Anda sendiri, kalau Anda roh itu selalu ada hantu gitu loh. Enggak gitu. Roh pada tempat pertama itu luas artinya. Pertama tidak terlihat. Kedua, roh itu juga artinya ajaran, pikiran. Itu Alkitab yang katakan, bukan Bram Siantoro. Tertulis semua. Anda harus mengerti semiotika, itu dulu dasarnya. Supaya Anda mengerti roh itu apa. Jadi ketika Anda bilang bahasa roh, ya bahasa pikiran dong. Allah itu kan satu tempat. Dia berpikir nyambung dengan pikiran kita. Kita berpikir nyambung dengan dia. Itu bahasa roh, pikiran. Karena memang dia di sini datangnya bicara kepada kita. Di pikiran, itu bahasa roh. Tapi kalau kita misalnya, tapi kalau kamu berbahasa lidah, itu bagian dari bahasa roh. Bisa saya katakan demikian, oke. Tapi itu antara kamu dan Allah. Mudah-mudahan Allah menanggapinya. Tapi antara kita dengan Allah itu bahasa roh yang dia mengerti, saya mengerti, orang lain juga sebenarnya mengerti. Itu bahasa roh. Jadi semiotika itu bukan hanya saya yang mengerti. Di kampus-kampus malah diajarkan tuh. Yang mendalami hal-hal yang tersembunyi itu satu pelajaran yang umum ada di kampus-kampus. Oke? Jadi secara semiotika itu bahasa rohnya. Aku YHWH, Allahmu. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Ini sebenarnya sama itu, hal yang sama ketika dia katakan, datanglah kepada Yesus, beroleh selamat. Ya, keselamatan itu hanya datang dari si aku. Kalau kamu langgar ini, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Pasti si YHWH ini yang memuntahkan kamu. Padahal kenyataan yang memuntahkan kamu kan, menolak kamu ke surga kan Yesus. Di Matius 7:21 dikatakan Yesus. Berarti nggak ada keraguan lagi. Ini YHWH adalah Yesus. Oke, saya tambah lagi sedikit lagi ya. Supaya Anda menjadi jelas. Di Keluaran 25, YHWH berkata, aku datang menemui kamu di atas Taurat. Anda baca Keluaran 25, disitulah aku akan bertemu engkau. Gitu. Artinya, itu bahasa sandi untuk mengatakan dia akan datang menemui kita. Lalu kemudian dari langit datang perintah dari Allah kepada kita melalui malaikatnya bernama Gabriel. Nanti akan lahir seorang raja. Raja ini akan menyelamatkan umatnya. Kamu kasih dia nama Yesus ya. Gitu. Baru dari langit muncul lagi perintah kepada Rasul Paulus. Dia bilang, beritakan namaku, Yesus. Dan Yesus sendiri berkata, melihat aku, melihatlah. Dari semua itu pengembangan yang secara semiotik, kita tiba pada kesimpulan yang tidak mungkin salah lagi. Cara baca YHWH berarti ialah Yesus. Itu roh. Jawab pasti secara matematika arti dari YHWH itu Yesus. Aku adalah aku tanpa adalah Allah lain selain aku.
Ini sebenarnya sama dengan Taurat pertama. Akulah Yahweh Allah, jangan ada Allah lain bagimu. Secara hipotetis demikian. Dan kita pun sudah tahu akhirnya alasan kenapa kalau datang kepada Yesus beroleh selamat. Ya sebab Allah yang tidak kita kenal itu sebenarnya memang Yesus. Itu jawabannya. Makanya Yesus berkata, akulah dia. Jika kamu tidak percaya akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Kita lanjut. Ronde 6. Nih. Bila suara itu bukan demi mengkonfirm Yesus anak yang dikasihi. Bila suara itu bukan demi mengkonfirm Yesus anak yang dikasihi. Lalu apa dong? Mengkonfirm apa itu suara itu tentang Yesus? Jika bukan Yesuslah anak yang dikasihi itu, bukan untuk mengkonfirm Yesus sebagai anak dikasihi, mengkonfirm apa? Ya, terhadap pertanyaan ini ada satu jawaban dari Yesus. Setiap pertanyaan ya harus kita tanyakan kepada Yesus, jangan tanya kepada Tertullianus. Saya bawel nih berulang-ulang mengingatkan itu supaya Anda terbiasa. Harus sola scriptura. Karena yang lalu saya dengar video dari seorang pengajar Katolik, termasuk juga dari Pak Bambang Nursena, mengajak kita memaklumi bahwa ada masa peribadatan itu sudah ada, padahal Alkitab atau sesuatu yang tertulis itu belum ada. Saya mau jawab begini, itu betul. Soal beribadah itu dari zaman Enoch sudah ada beribadah. Anda boleh lihat tuh di Kejadian 4. Sejak itulah nama YHWH disebut. Itu jadi di cucu ketiga, di generasi ketiga Adam sudah ada. Dan itu nggak perlu mengherankan. Karena Adam kan memang tahu bahwa ada sesuatu yang harus disembah. Ada satu pribadi yang harus diibadahi. Yang dulu dia selingkuhi, dia ingkari, atau dia tidak setia, gagal setia. Dia pernah jatuh gitu untuk gagal setia kepada. Tapi dia tetap tahu bahwa ada satu pribadi yang harus diibadahi. Jadi kalau kita berbicara soal ibadah, di zaman Nuh juga mereka beribadah. Kepikir nggak Anda itu hal-hal demikian? Hanya masalahnya di zaman yang sudah tertulis ini aja masih bisa jaga salah ibadah, salah kenal Allah. Masih juga bisa salah mendengar mana suara Allah, mana Allah. Apalagi yang tidak ada tertulis. Jawabnya harus begitu. Jangan sampai mengajak jemaat untuk berpikir, oh itu sudah benar. Tidak perlu yang tertulis. Tertulis itu hanya pendukung-pendukung. Yang tertulis itu yang paling penting saudara-saudara, bapak-bapak pengajar, guru-guru Katolik, Pak Bambang Nursena. Anda baca tuh di Kejadian. Allah sendiri yang bilang, tulislah, tuliskan ini. Berdasarkan yang tertulis itulah nanti engkau akan diadili. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, nomor 6. Bila suara itu bukan demi mengkonfirm Yesus, anak yang dikasihi. Siapa yang dikasihi? Dan kalau kita tanya pertanyaan ini, ajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Apa jawab Yesus? Ini jawaban Yesus. Nih, di sini. Yohanes 12 ayat 30-31. Jawabannya ada di Yohanes 12 ayat 30-31. Dia bilang, suara itu
terdengar bukan demi aku tapi demi kamu. Bukan demi aku tapi demi kamu. Baca tuh di situ. Itu jawaban Yesus terhadap suara itu. Kalau kita baca ayatnya kan dia bilang ada 2 kali sudah dipermuliakan, sekali lagi akan dipermuliakan. Ya ini di sini dia kejadiannya pertama di Sungai Yordan itu. Nanti disalib lagi yang kedua. Jadi yang harus kita pahami adalah bukan demi aku. Jadi ini bukan demi mengkonfirm Yesus sebagai anak Bapa. Untuk apa sih perlu dikonfirm lagi? Karena Yesus sendiri sudah lebih dari 2 kali, 3 kali berkata, aku diutus Bapa. Bapa itu lebih besar dari aku. Itu kan sudah diucapkan Yesus berkali-kali. Di mana perlunya lagi harus datang dari langit suara untuk mengatakan, inilah anakku gitu. Enggak lah, itu pasti pesan tersandi. Itu pasti pesan terselubung. Yang harus kita pahami itu bukan demi aku, berarti demi kamu. Nah, kalau demi kita, ini demi kita nih. Apa dong yang harus kita pahami di sini? Kan gitu jadinya. Jadi kalimat demi kamu itulah bimbingan yang membawa kita untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya. Disinilah sebenarnya Yesus sedang membawa kita kepada pengenalan bahwa dirinya adalah Allah itu. Makanya Yohanes berkata, bila kamu tidak mengakui si anak manusia ini, maka kamu tidak punya Bapa loh. Itu Yohanes katakan di 1 Yohanes 2:23. Oke, supaya fair lagi, kita lanjutkan ronde 7. Ya, ronde 7 nih. Jadi bila suara itu bukan demi mengkonfirm Yesus sebagai anak yang dikasihi. Siapakah anak yang dikasihi itu? Siapa anak yang dikasihi itu? Siapa Bapa bagi si terbaptis itu? Karena ini kan yang dibaptis nih nanti. Saya ulangi, jika suara itu bukan demi mengkonfirm Yesus, ialah anak yang dikasihi. Siapa anak yang dikasihi itu? Jawabnya, anak yang dikasihi itu ialah anak yang dibaptis nih dalam nama Yesus. Kalau kamu dibaptis dalam nama Yesus, kamu akan dikasihi. Jadi langit terbuka itu adalah sandi untuk mengatakan begini, bro. Ya. Yang dibaptis dalam Yesus, dalam konteks kerajaan pemerintahan Allah, diterima sebagai warga kerajaan sorga. Dalam konteks keluarga, diterima sebagai keluarga Bapa, anak Bapa. Itu. Ini. Ya, ini sudah clear ya. Siapa Bapa bagi terbaptis? Yesus akan menjadi Bapa bagi terbaptis. Yesus. Anda mau tahu jawabnya di mana Yesus mengaku sebagai Bapa? Anda boleh baca di Wahyu. Ini ya. Anda baca itu. Ini. Di sini Yesus mengaku semua telah terbuka. Dia bilang semua telah selesai. Artinya tetelestai. Artinya tidak ada lagi rahasia. Siapa menang, artinya siapa udah mengerti, udah sampai pada kesimpulan itu, maka akulah sebenarnya yang menjadi bapaknya. Itu kan ucapan Yesus di sini. Kalau Anda nggak mau jadi anak Yesus, terserah. Nggak mau menjadikan Yesus sebagai bapak, terserah. Saya cuma mau menunjukkan, ini ajaran para rasul, bukan ajaran Tertullianus. Tertullianus nggak ngajar kayak gini.
Athanasius, guru-guru Katolik, guru-guru Tritunggal, di Ortodoks, di gereja-gereja, nggak ngajar seperti ini. Tapi Rasul ngajar ini yang diajarkan para Rasul. Akui Yesus itu sebagai Bapa. Karena Yesus sudah membuka diri. Pada akhirnya, tetelestainya, semua setelah selesainya, semua sudah nggak ada lagi rahasia. Dia bilang, aku ini sebenarnya Bapa. Aku yang mau menjadi Bapamu. 21 ayat 7 itu. Oke. Ronde 8. Nah ini saya bikin ya. Jadi sebelum ronde 8. Suara itu terdengar demi kamu. Nih, bukan demi aku. Jadi barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Ya, aku akan menjadi Allahnya, Bapaknya, dan ia menjadi anakku. Wahyu 7 ayat 21. Jadi suara itu terdengar bukan demi aku, tapi demi kamu. Ini penjelasannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ucapan Yesus di sini, suara itu terdengar bukan demi aku loh, tapi demi kamu nih. Ini supaya kita mengerti siapa Bapa itu sebenarnya. Nah, kalau Anda menolak di sini kan sudah hal tunggal nih berarti. Karena di sini akhirnya kita sadar ternyata Allah itu adalah Yesus. Di sini kita sadarnya justru. Disinilah kita sadar bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu maka saya katakan Allah yang tunggal. Ronde 8. Karena faktanya Yesus dibaptis. Yang dibaptis itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Allah atau Bapa? Ini pertanyaan saksi Yehova nih. Nubuat mana yang digenapi di situ? Keren kan pertanyaannya? Berarti orang saksi Yehova lumayan belajar ya. Oke. Allah Tritunggal nggak mau nanya-nanya gini. Allah Tritunggal udah nyaman dia. Udah betul, Yesus itu adalah salah satu dari 3. Sebenarnya memang lebih mudah memperbaiki saksi Yehova daripada memperbaiki si Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu kesesatannya susah sekali membongkarnya. Harus pakai serangkaian observasi begini baru bisa kebongkar. Makanya saya tulis buku loh. Anda harus beli buku ini, bro and sister. Ini sekarang judul bukunya ini. Berita Injil Yesus Allah yang Tunggal. Bram Sianto. Anda boleh beli buku ini. Langsung pesan ke alamat WhatsApp saya. Alamat Messenger saya. Sementara saya belum jual melalui toko buku. Karena melalui jaringan toko buku soalnya pembelinya sedikit. Soalnya ini kan buku yang ditolak sama Tritunggal kan gimana mau beli gitu loh. Jadi saya rugi kalau nyetak banyak. Penerbit saya pernah lakukan tapi nggak laku. Jadi tetapi dalam dari waktu ke waktu cukup banyak yang membeli dari langsung kepada saya dengan memesan melalui Messenger. Nah, kalau Anda mau beli, ini sangat berguna. Kalau Anda seorang yang ilmuwan, benar-benar mau melayani Allah, Anda kan harus observasi. Kalau Anda seorang pelayan Allah, benar-benar pelayan Allah, harus beli ini. Ini bukunya 250.000. Dan kalau Anda misalnya mau jual di daerah lain, saya beri diskon. Tujuan saya mengatakan ini semata bukan komersial, karena toh faktanya saya juga membagi buku ini cukup banyak kepada orang secara gratis. Tetapi saya bukan seseorang yang memiliki uang banyak berlebihan gitu. Tapi begitupun lebih dari 100 buku sudah saya bagikan kepada orang lain. Free. Nih ya. Dari waktu bukunya berjudul Peretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus, saya sudah bagi ratusan buku. Sekarang kalau saya bikin presentasi begini nih, tujuannya memperkenalkan ini. Ini waktunya Anda beli buku. Oke, kembali ke ronde 8.
Karena faktanya Yesus dibaptis, bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapa? Nubuat mana yang digenapi di situ? Kalau memang ada nubuat yang digenapi, demikianlah kita menggenapi kebenaran Allah. Mana nubuatnya? Kan gitu ya. Karena nubuat itu kan banyak. Masuk akal pertanyaannya. Lihat nih. Lihatlah hambaku yang kupilih, kukasihi. Kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan taruh rohku ke atasnya. Ini kan. Ya, saya jawab. Jadi yang dibaptis itu bukan Yesus. Yang dibaptis itu seorang anak manusia. Mesias, anak yang diurapi. Yesus itu adalah Allah, roh. Dia sedang datang sebagai anak manusia, sebagai Mesias. Jadi konteksnya sekarang ini yang dibaptis di Sungai Yordan itu bukan Yesus, karena Yesus kan Allah. Allah nggak perlu dibaptis. Tapi yang dibaptis adalah diri kita tuh yang dibaptis. Tapi terjadinya baptis itu memang supaya Anda tahu sudah dinubuatkan akan terjadi, makanya disebut itu yang harus digenapi. Jadi ketika Yesus berkata, biarlah terjadi, karena begitu kita menggenapi seluruh nubuat itu. Yesus itu sebenarnya sedang berperan sebagai ganti diri kita di situ. Diri kita tuh yang dibaptis. Jadi nubuat yang digenapi di Sungai Yordan itu adalah ini. Nih. Yesaya 42 ayat 1. Jadi sebelum terdengar suara dari sorga itu, ini tutup dulu ya, sebelum terdengar suara di sorga di Sungai Yordan ini sudah tertulis dulu. Kalimat itu sudah tertulis dulu di Alkitab. Itu namanya nubuat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lihat nih. Lihatlah hambaku yang kupilih, kukasihi. Kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan taruh rohku ke atasnya. Ini kan sama dengan ini, semiotika ya. Nih, langit terbuka, roh Allah turun. Kepada siapa? Kepada anak itu. Dan kemudian suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini kan nubuat ini sebenarnya. Ini dia. Jadi sebelum ini terdengar kita dengar dari sorga ucapan ini, kalimat ini dibuat Yesus terdengar. Ini sudah tertulis kalimatnya. Ini dia tertulisnya di kitab Yesaya. Inilah yang digenapi. Tapi ini kan cerita bukan tentang Yesus, ini cerita tentang kita. Konteksnya ini adalah tentang kita. Artinya terjadinya peristiwa Yesus dibaptis di Yordan itu demi menggenapi nubuat Yesaya 42:1 ini. Dengan terjadinya itu, maka kalimat nubuat itu telah genap di dalam diri Yesus. Kita tahu bahwa ternyata yang kita baca ini, genap di dalam diri Yesus. Berarti Mesias itu adalah Yesus. Itu pengertiannya yang harus kita pahami. Kalau nggak terjadi peristiwa di Yordan ini, kalau kita hanya baca ini, peristiwa Yordan itu nggak terjadi, kita nggak tahu bahwa Mesias itu Yesus. Tapi karena kita baca ini, lalu kemudian kita lihat terjadi realisasinya di Sungai Yordan, maka yakinlah kita bahwa Mesias itu adalah Yesus. Itu artinya. Jadi yang dibaptis itu adalah anak manusia. Dan dalam kenyataannya pun Anda kan tahu Yesus itu sedang dalam peran seorang guru. Dia mengajar manusia agar mengerti cara berkenan kepada Allah. Dia itu sebenarnya sedang mengajari kita. Dia kan Tuhan dan guru. Dia sedang mengajari kita cara agar berkenan kepada Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana cara supaya berkenan kepada Allah. Ya, tentu harus dibaptis. Dibaptis dalam nama apa? Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus? Enggak. Dibaptis dalam nama Yesus. Dari mana kita tahu bahwa itu harus dalam nama Yesus, bukan dalam Bapa, Putra, Roh Kudus seperti yang dilakukan gereja Katolik dan gereja Ortodoks dan beberapa Tritunggal di dalam Protestan?
Dari mana kita tahu bahwa itu harus dalam nama Yesus? Dari Rasul, saudara. Maka saya bilang, banyak sebenarnya pengajaran ini kita nggak ngikutin Rasul. Anda selalu ngakunya iman rasuli, tapi entah iman Rasul. Rasul mana yang kalian ikuti? Bangga-bangga bilang iman apostolic faith, iman apostolic faith. Tapi yang iman yang Anda ikuti, iman Tertullianus. Imannya si Tertullianus, imannya si Charles Taze, imannya si Calvinus, imannya si Athanasius, dan sebagainya. Yang harus Anda ikuti adalah ajaran para rasul. Ini saya tunjukin kepada Anda ya. Di mana itu jawabannya? Ada buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dikatakan di sana, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nggak ada dikatakan para rasul, bertobatlah kamu, hendaklah kamu dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Ya memang Yesus mengucapkan itu, makanya kita observasi. Memang Yesus mengucapkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi Anda harus pahami apa maksud Yesus. Karena Yesus sudah bilang berkali-kali, kalau kamu salah memahami ucapanku, nanti jatuh-jatuhnya kamu menurutinya perintah iblis loh. Kan Yesus suruh kita observasi. Makanya para guru Tritunggal harus kembali itu kepada nasihat Yesus. Hargai Yesusmu, hargai gurumu itu, guru agungmu itu. Dia bilang jangan ubah satu iota.